Oke, sip. Selamat pagi, Mbak Susanti. Kita akan mulai interviewnya hari ini. Dari dokumen yang sudah disubmitkan, kami ingin tahu lebih banyak terkait dengan profilnya Mbak Susanti. Mbak Susanti bisa silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya adalah biasa dipanggil Santi sebagai seorang ASN sekaligus statistisi yang saat ini bekerja di Badan Pusat Statistik, eh, tepatnya di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Saya bertugas dan bertanggung jawab terkait proses bisnis dari dihasilkannya indikator-indikator kesehatan yang bersumber dari survei sosial ekonomi nasional atau Susenas. Nah, dalam pengalaman tersebut saya menemui berbagai macam permasalahan yang utamanya disebabkan oleh keterbatasan saya dalam memahami konsep dan juga kerangka berpikir serta metodologi terkait dengan kesehatan masyarakat atau public health. Untuk itulah saya eh, ingin melanjutkan studi saya di Master of Public Health di University of Melbourne untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan yang saya alami tersebut dan meningkatkan sistem statistik kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi sekarang di Direktorat Statistik terkait dengan indikator kesehatan tadi Kesehatan. ya. Iya, Oke. Nah, Mbak Santi, kalau dari profilnya, Mbak Santi kan D4 di statistika ya. Kenapa iya waktu itu betul. memilih ke situ ya? Kalau keputusan saya untuk melanjutkan studi itu sebenarnya lebih ke dorongan ekonomi gitu ya, Pak. Jadi karena saya melihat bahwa orang tua saya tidak bisa di kuliah studi lanjut saya, maka saya berpikir saya ingin melanjutkan studi yang tidak membebani ekonomi. Makanya saya memilih perguruan tinggi kedinasan. Salah satunya adalah karena saya juga kebetulan suka dengan matematika gitu ya. Jadi saya cari perguruan tinggi kedinasan yang dasarnya adalah matematika seperti itu. Makanya saya mencoba untuk mendaftar di perguruan tinggi kedinasan STS tersebut. Dan meskipun tadinya masuk ke daftar cadangan, alhamdulillahnya saya lolos di tahun 2013 itu menjadi mahasiswa di Politeknik Statistika STIS. Oke. Tadi maksudnya apa? Cadangan apa? Jadi itu juga sudah saya tuliskan juga ya di motivation letter saya. Di tahap satu kan ada tiga tahap gitu ya Pak. Hmm. Seleksi tertulis, kemudian seleksi psikotes, yang terakhir adalah wawancara dan kesehatan. Ya. Untuk tertulis saya lolos. Nah, psikotesnya itu tidak ada nomor pendaftaran saya gitu di pengumumannya. Jadi saya Hmm. mikirnya ya udah gagal gitu ya, ya udah. Nah, Hmm. kemudian di H-1 pengumuman tahap akhir, jadi setelah sudah masa sesi wawancara dan cek kesehatannya udah selesai gitu ya, udah hampir selesai, saya tiba-tiba ditelepon oleh pihak BPS atau STE, saya lupa, Hmm. untuk ternyata saya masuk daftar cadangan seperti itu. Hmm. Jadi, silakan kalau kamu masih berminat, silakan kamu datang ke kantor BPS terdekat ya di situ untuk wawancara dan juga tes kesehatan di rumah sakit yang dituju. Jadi sampai jam 10 malam kayaknya waktu itu, besokannya jam 2 siang pengumuman tahap akhir nomor saya masuk gitu. Oke. Jadi ada daftar cadangan saya tidak tahu gitu dan saya Oke. dihubungi. Berarti ketika kan kamu di sini tuliskan kamu pernah menerima beasiswa Badan Pusat Statistik D4 Mm-mm, itu ya. Berarti mm-mm. memang semua orang yang masuk ke situ otomatis akan mendapatkan beasiswa tersebut. Betul, karena memang itu perguruan tinggi kedinasan. Jadi di tahun saya juga dapat tunjangan ikatan dinas tiap bulannya gitu ya. Tapi untuk tahun ini Hmm. untuk adik-adik tingkat saya kayaknya sudah tidak ada. Jadi free of tuition aja. Oke, berarti waktu itu tidak ada proses tambahan untuk seleksi beasiswanya ya. Oke, Enggak. oke. Dan memang setelah itu karena sekolah kedinasan otomatis akan masuk ke Badan Pusat Statistik. Iya betul, menjadi ASN. Oke, tapi memang apakah dari awal memang berniat menjadi ASN? Eh, iya, karena saya melihat kayaknya ASN itu ajek gitu ya kehidupannya. Hmm. Eh, Lebih ke mengejar ini sih, lebih ke mengejar di situ ada jargon gitu ya, Pak. Kalau katanya STS tuh kuliah gratis kerja otomatis seperti itu dan itu Oke, juga didukung oleh orang tua saya seperti itu. Jadi ya ini mungkin udah jalan saya gitu ya untuk oke, siap. Oke, eh, terus berarti kan sekarang sudah bekerja selama 8 kurang lebih tahun. 8 tahun ya.
Ya, betul. Eh, Sekarang kenapa memutuskan untuk S2? Iya, itu tadi Pak yang sudah saya jelaskan di perkenalan tadi bahwa sebenarnya ini adalah tempat bekerja saya itu direktorat yang saya tempati sekarang ini itu eh, lokasi kerja saya yang kedua. Jadi pertamanya saya ditempatkan di daerah di Kabupaten Banteng, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di sana saya mengatasi, maksudnya terlibat dalam proses bisnis statistik tapi di lapangan gitu ya. Nah, untuk dari tahun 2022 itu saya mulai pindah ke BPS headquarternya gitu ya di pusatnya, dan saya mulai fokus ke survei ini dan juga ke indikator kesehatan. Di situ saya terlibat dalam review kuesioner, terlibat dalam analisis untuk penghitungan indikatornya, analisis, bahkan sampai melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti WHO, Kemenkes, UNICEF, dan lain sebagainya. Dan beban saya, tanggung jawab saya juga bertambah seiring dengan kenaikan jabatan saya dari statistisi ahli pertama atau junior statistician ke statistisi ahli muda atau senior statistician. Nah, di sini saya juga berpikir bahwa ini saatnya saya meningkatkan kapabilitas dan kemampuan saya, terutama dalam hal statistik kesehatan yang memang saya belum punya dasarnya gitu loh. Padahal saya berjibaku tiap hari menghitung indikator kesehatan dan lain sebagainya, tapi saya nggak tahu gitu ya. Ternyata filosofinya dari mana, kerangka berpikirnya seperti apa, konsepnya seperti apa dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Oke. Eh, Memangnya bagian apa yang kemudian tadi kan kata Mbak Santi em, nggak tahu kerangka berpikir dan sebagainya. Memangnya bagian apanya dalam artian em, di bagian apa di dalam pekerjaan tersebut yang merasa bahwa ini nggak tahu kerangka berpikirnya atau masih banyak ilmu-ilmu yang dirasa kurang gitu. Em, saya sudah, ya, beberapa permasalahan yang saya tulis juga di esai saya. Mungkin salah satunya adalah, jadi survei yang saya eh, apa yang saya terlibat di dalamnya ini ya Pak, Survei Sosial Ekonomi Nasional ini tuh merupakan survei terbesar yang kontinu dilakukan oleh BPS untuk menghasilkan berbagai indikator penting gitu. Salah satunya angka kemiskinan dan juga berbagai dan indikator-indikator penting lain yang juga penting untuk capaian nasional maupun internasional baik RPJMN atau SDGs Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu angka penting yang dihasilkan di indikator kesehatan ini adalah eh, unmet need pelayanan kesehatan. Jadi berapa banyak sih orang yang mengalami keluhan kesehatan atau sakit gitu ya, tapi dia tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan gitu. Jadi kayak jatuhnya itu sakit tapi dibiarin aja seperti itu. Nah, itu adalah proksi atau indikator yang dicetuskan oleh Bappenas gitu ya. Ini sebagai indikator SDGs 381 nih kayak gitu. Tapi ternyata setelah saya lihat di metadata SDGs internasional gitu ya. Tidak semudah itu untuk mengkategorikan bahwa indikator SDGs ini tuh dari penduduk yang sakit dan tidak berobat. Ternyata ada 14 tracer atau indikator yang dipakai gitu ya oleh UN untuk menghitung indikator ini. Jadi gampangannya adalah sebenarnya kompleks tapi dibikin simple gitu loh. Mungkin Bappenas juga sudah men-state sih kalau itu proxy. Nah, sebenarnya SDGs ini kan penting gitu ya untuk keterbandingan global seperti itu ya. Nah, kalau saya berpikir bahwa dengan berbedanya metodologi penghitungan ini antara yang dipakai Indonesia dengan metodologi standarnya UN untuk menghitung SDGs, maka akan terjadi ketidaksesuaian seperti itu. Misalnya, berarti mungkin untuk indikator yang di Indonesia itu angkanya sudah bagus, tapi ternyata WHO menghitungnya berbeda karena ternyata nggak cuma tentang unmet need health ini, tapi ada 13 tracer yang lain seperti itu. Nah, tapi saya memiliki keterbatasan nih dalam memahami 13 tracer yang lain. Itulah sebabnya saya merasa, oh berarti public health konsep, public health framework ini penting untuk saya miliki. Itu hanya salah satu contoh, jadi ada beberapa contoh lain yang ternyata tidak sinkron nih antara indikator yang saya hasilkan ini ya dengan indikator global seperti itu. Oke. Yang melakukan yang menentukan indikator dan tracer tadi itu apakah Kemenkes atau dari BPS? Kalau kan UN bikin metadata gitu ya, maksudnya kayak panduan. Kalau ngitung itu seperti ini gitu. Hmm. Kemudian
Bappenas meluncurkan metadata untuk nasionalnya seperti ini. Tapi Hmm, pasti Bappenas itu juga melibatkan stakeholder terkait seperti Kemenkes, kemudian Kemenko PMK dan lain sebagainya. oke. Sudah adakah yang atau mungkin dari Mbak Santi sendiri apakah pernah membawa isu ini kepada stakeholder terkait? eh, dalam beberapa pertemuan yang diinisiasi oleh WHO, sebenarnya WHO tuh mereka juga apa rutin gitu ya, Pak, Mm-mm. berdiskusi juga dengan. Jadi saya juga sempat diundang waktu itu untuk mereka mengasih tahu ini nih penghitungan kami 381 seperti ini gitu. Hmm. Tapi ya kita hanya menerangkan saja karena tidak ada keterbandingan gitu loh. Hmm, Seperti hmm, itu. hmm. Berbeda dengan 382. Jadi saya juga terlibat juga dengan penghitungannya. Nah, waktu itu WHO memberikan metodologi baru cara ngitung SDGs 382. Kalau ini terkait pengeluaran kesehatan eh, rumah tangga yang mengalami beban finansial karena penyakit yang katastrofik atau penyakit parah. Nah, itu BPS dalam itu saya ya waktu itu ya karena yang menghitung saya disuruh membandingkan sudah benar belum hitungan hitungan WHO yang baru ini. Nah, karena saya juga tidak tahu dasarnya, saya hanya apa ya, menjalankan sintaks yang dipunya oleh si WHO ini tanpa tahu bahwa oh ternyata konseptual misalnya penyakit katastrofik itu seperti ini ya, penyakit yang membebani seperti itu. Jadi di situ sih miss-nya saya ngerasa kayak oh, saya cuma tahu angkanya ya, saya nggak tahu nih eh, dalamannya seperti apa, background knowledge-nya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, berarti kan sudah sebetulnya dari WHO sendiri sudah pernah menyinggung hal-hal ini gitu ya. Iya, betul. Tapi berarti tidak ada tindak lanjut dari Bappenas ataupun stakeholder terkait. Mungkin isunya belum terraise sih, Pak. Jadi Hmm. memang saya baru ngomong gitu ya ke kok ini kalau di UN 14 tracer, kalau kita Hmm. kok cuma satu ini kayak gitu. Oke, dan pada akhirnya kita hanya menggunakan satu tracer tersebut. Iya, Oke, kalau karena begitu, kalau ngitung hmm. yang itu tanggung jawabnya WHO sih sebenarnya. Oke, kalau begitu, eh, apa gunanya nanti misalnya Mbak kan akan S2 nih ya, Mm-mm. karena pengen tahu dengan apa, dengan berbagai tracer lainnya ingin tahu nih framework berpikirnya seperti apa. Tapi kan ujung-ujungnya sebetulnya kita hanya menggunakan satu tracer. Apa kalau gitu hubungannya antara nanti Mbak Santi S2 gitu ya, dengan permasalahan tadi, apakah dengan S2 kemudian kita akan bisa menggunakan tracer lainnya gitu? Karena ujung-ujungnya kalau Bappenas bilang bahwa kita hanya pakai satu aja nih, nggak usah pakai yang lain misalnya gitu, atau sehingga tidak sinkron gitu ya. Em, Bagaimana S2 bisa membantu itu? Iya, itu juga masuk ke rencana kontribusi saya ya, Pak. Jadi, eh, setelah saya menempuh studi MPH di Unimap ini, saya berharap eh, saya bisa raise issue tadi. Jadi, bagaimana ketidaksinkronan metadata, ketidaksinkronan metode penghitungan ini tuh bisa setidaknya kita jembatani gitu ya. Dan pasti saya sadar tidak mudah gitu ya. Butuh high level meeting, butuh banyak sekali apa rapat dan meeting untuk menyamakan persepsi dan juga metodologi. Tapi setidaknya eh, kita mencoba untuk tidak lagi memakai kata proksi seperti itu dalam capaian SDGs 381 seperti itu. Karena sebenarnya 13 tracer yang lain itu bisa didapatkan gitu ya. Buktinya WHO bisa mendapatkan itu meskipun mungkin dari angka estimasi dan lain sebagainya. Oke, kenapa sejauh ini kita tidak memakai 13 lainnya? Karena datanya campur aduk gitu. Eh, Pak, jadi misalnya ada data mengenai insidensi tuberkulosis gitu ya di dalam salah satu tracernya itu. Dan itu survei BPS di Susenas ini belum belum bisa menangkap itu. Itu adanya di data administrasi kesehatan gitu ya, Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Kemudian, tapi sebenarnya tracer-tracer lain itu ada di Susenas. Jadi kayak ada mm, prevalensi merokok itu juga dihitung oleh kita. Tapi eh, saya juga karena saya juga belum terlibat ya dalam penghitungan itu di beberapa tahun sebelumnya, saya juga tidak tahu maksudnya filosofi apa nih yang mendasari Bappenas itu memasukkannya cuma satu tracer gitu ya. Padahal sebenarnya di Susenas itu ada beberapa tracer yang juga tersedia gitu. Tapi ada beberapa yang lain yang juga tidak tersedia. Jadi maksud saya adalah
Kenapa kita tidak mengikuti metodologi internasional seperti itu supaya keterbandingan juga sama dan tadi tidak bikin kebingungan gitu ya bagi decision making health policy-nya itu. Oke. Eh, Menurut Mbak Santi sendiri, kenapa ini menjadi hal yang penting untuk dibawa? Ya, kalau misalnya eh, saya percaya gitu ya Pak bahwa data itu mahal gitu. Kita mendapatkan data itu panjang sekali prosesnya, baik dari, jadi di BPS itu ada namanya General Statistical Business Process Model, itu ada di 8 tahapan. Bagaimana kita mendefine, kita mau ngumpulin apa nih gitu ya, terus bagaimana kita mendesain kuesionernya, sampai ke lapangannya yang besar sekali angka yang harus dikeluarkan gitu ya, budget yang harus dikeluarkan, sampai hasil dan evaluasi. Tapi saya juga percaya bahwa membangun negeri ini tanpa data itu juga malah lebih mahal gitu kan. Makanya marilah kita perbaiki gitu ya, malah kita improve statistik sistem di negara ini, National Statistical System, dan yang bisa saya coba bantu dalam porsi ini adalah Health Statistical System, di mana saya udah kecemplung nih 4 tahun di situ gitu ya. Jadi eh, berdasar pengalaman-pengalaman saya ini, kira-kira, oh saya nemu masalah-masalah ini nih, kok kayaknya dengan kapasitas saya yang D4 statistika ini masih belum bisa mengatasi nih, masih belum bisa mengimprove health system statistik yang ada di Indonesia ini seperti itu. Jadi sebenarnya nanti jangka panjang gitu loh. Jadi bagaimana untuk how to make it as a better health policy gitu kan. Jadi nggak cuma uh, saat ini mungkin kelihatannya kayak ngapain sih kita capek-capek benerin tracer gitu ya. Tapi ternyata kan SDGs ini penting gitu lah, sesuai dengan tujuan ketiganya itu supaya semua orang tuh hidup sehat seperti itu. Setidaknya kalau sakit ada jaminan kesehatannya kayak gitu. Kan itu tujuan SDGs yang amat sangat mulia gitu ya. Oke. Dan apakah memang harus S2 untuk bisa mempelajari ini? Apakah tidak cukup untuk ikut pelatihan? Iya, saya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada gitu ya, seperti short course yang ada di Sesrik gitu ya, kemudian di UN Siap dan lain sebagainya. Tapi kan itu singkat gitu ya Pak. Maksudnya tidak bisa membentuk kerangka berpikir saya gitu loh. Kemarin sih waktu itu saya ikutnya cuma yang online, yang self-paced. Jadi mungkin hanya baca materi, kemudian mengerjakan di akhir mengerjakan assessment-nya gitu ya, mengerjakan assignment-nya dan lain sebagainya. Tapi kan kalau S2 itu kita diajak untuk berpikir terstruktur, untuk membuat esai dan lain sebagainya, untuk policy eh, untuk mereview berbagai kebijakan dan lain sebagainya. Intinya eh, pasti sudah ada kurikulum yang terstruktur gitu ya untuk membentuk pola berpikir saya dan menjadikan eh, saya bermimpi punya technical expertise tentang public health yang juga menjadi nilai tambah saya sebagai statistisi. Yang juga ini juga akan menguntungkan juga tidak hanya untuk BPS tapi juga mungkin untuk Kemenkes, untuk Satwapres, untuk Bappenas dan berbagai stakeholder terkait seperti itu. Oke. Em, Apakah nggak terlalu jauh dan terlalu luas kalau ngambil Master of Public Health? Apakah dalam artian em, kan Mbak Santi ini di Badan Pusat Statistik ya, berarti akan lebih banyak mengambil ranah-ranah statistikanya ujung-ujungnya gitu kan. Apakah tidak terlalu luas kalau mengambil Master of Public Health sementara Mbak Santi tidak bekerja langsung di Kemenkes atau di bagian-bagian yang memang secara langsung terlibat dalam perumusan kebijakan public health? Iya, betul. Eh Sebenarnya kalau misalnya BPS itu kan memang hanya penghasil data ya Pak ya, bukan terlibat langsung, anggarannya tidak terlibat langsung dalam mungkin kebijakan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi yang kenapa saya tidak member statistika gitu misalnya, Master of Statistik gitu ya, karena pekerjaan saya sendiri eh, tidak menuntut saya untuk expert dalam hal statistik model dan lain sebagainya. Karena kalau di Susunas itu sendiri, eh, tabulasinya itu cuma kayak weight-nya dipasang gitu ya, penimbang untuk
ini dipasang nanti tabulasinya sekian persen muncul seperti itu. Justru yang lebih penting adalah tadi itu bagaimana karena proses bisnisnya kan nggak hanya untuk menganalisis mengolah data gitu ya. Ada banyak proses sebelum itu gitu ya, mulai dari pengembangan kuesioner gitu ya, daftar pertanyaan apa yang bisa menangkap nih, misalnya indikator yang kita tangkap itu eh, angka kesakitan seperti itu. Tapi kayak apakah eh, sakit itu definisinya seperti apa sih? Apakah mental health itu ikut masuk ke keluhan kesehatan seperti itu? Apakah mental health masuk ke sakit? Itu kan saya masih belum tahu ya Pak ya. Seperti itu. Jadi eh, menurut saya Master Public Health ini justru sangat cocok untuk saya. Tidak justru jadi bukan tidak menghenti Master of Public Health sendiri itu bukan kemudian seluruhnya harus bekerja sebagai tenaga medis gitu ya atau tenaga kesehatan seperti itu. Bahkan buktinya saya dapat LOE nih dari MPH Unimap. Berarti kan mereka tahu bahwa background knowledge saya, kemudian CV saya itu mendukung saya bisa belajar di MPH Unimap ini. Dan juga saya juga menyesuaikan dengan mata kuliah yang saya ambil berdasarkan dengan kebutuhan saya di BPS. Seperti itu, Pak. Oke. Nanti rencana studinya seperti apa? Iya, jadi kurikulum di uh, MPH Unimap ini ada 200 credit points ya Pak. Ada 6 mata kuliah inti dan saya boleh memilih 8 elective course atau mata kuliah pilihan. Kemudian ada pilihan capstone project. Jadi ada boleh milih the practical di professional practice unit. Jadi gampangnya kayak magang gitu ya, secara bahasa mudahnya. Atau capstone project yang research project. Saya rencana sih mau yang research project karena saya juga ingin meneliti tentang sistem statistik kesehatan di Australia yang sudah mengintegrasikan antara data survei dan juga data administratif. Oke. Total berapa? Berapa? 2 tahun ini. 2 tahun ya betul, 4 semester. Oke. Kenapa mengambil pilihnya di University of Melbourne? Ya, jadi eh, setelah saya riset gitu ya Pak, sebenarnya kan kebutuhan saya tuh eh, metodologi yang terkait dengan keterbandingan global gitu ya, global comparability, SDGs dan lain sebagainya. Saya milih MPH Unimal karena melihat dari struktur mata kuliah yang diajarkan seperti itu. Dan juga di sana terdapat 11 spesialisasi. Saya tidak hafal semua. Intinya saya ingin mengambil itu spesialisasi Global Health. Intinya spesialisasinya itu fokus ke kesehatan global seperti itu ya. Dan juga ada mata kuliah. Saya bisa milih 72 mata kuliah pilihan gitu ya. Saya bisa milih 8 dari 72 dan itu memungkinkan saya gitu. Karena di situ ada mata kuliah terkait dengan digital health transformation by AI, yang itu juga akan sangat berguna karena saya juga ingin melaksanakan rencana kontribusi saya terkait penggunaan Satu Sehat, aplikasi yang sedang dikembangkan gitu ya di sistem kesehatan Indonesia, yang juga bisa digabungkan dengan eh, survei rumah tangga yang ada di Indonesia yaitu Susenas. Jadi selain mata kuliah tadi, eh, di Australia sendiri itu sudah dikembangkan yang namanya PLAIDA atau Person Level Integrated Data Asset, yang sistemnya itu mirip dengan intinya data yang sudah terintegrasi. Nah, saya ingin melihat best practice-nya dari situ. Kemudian Unimed juga punya National Institute for Global Health, itu adalah semacam research center-nya mereka, di mana banyak praktisi dari internasional, dan saya berharap saya bisa dapat exposure eh, praktisi-praktisi itu untuk bisa meningkatkan juga jejaring saya gitu ya terkait dengan tadi pekerjaan saya sehari-hari di BPS seperti itu. Oke. Kenapa nggak memilih? Karena kalau kita ngomongin soal medical, ngomongin soal health, yang cukup terkenal adalah contohnya salah satunya di US ada John Hopkins. Atau yang kedua di Toronto ada University of Toronto gitu. Kenapa nggak memilih ke sana?
Iya Pak, jadi saya juga menyesuaikan ya dengan kebutuhan saya seperti itu. Mungkin memang John Hopkins itu masuk ke ranking atas gitu ya, secara ranking dari public health, medical. Cuman eh, seperti tadi saya sudah jelaskan tadi bahwa saya kan bukan tenaga medis gitu ya. Kebutuhan saya itu lebih ke bagaimana memahami public health secara foundationnya, secara kerangka kerja, secara konsep dan lain sebagainya. Dan Australia sendiri ya dengan lokasinya yang berdekatan dengan Indonesia memiliki sistem kesehatan yang mirip. Kalau saya ambil John Hopkins gitu ya atau mungkin Harvard, mungkin Toronto, mungkin sistem kesehatannya akan amat sangat berbeda gitu ya dengan Indonesia seperti itu. Jadi saya riset universitas itu juga berdasarkan dengan apakah sistem kesehatan lebih ke data kesehatannya gitu loh. Sistem statistik kesehatannya itu mirip dengan di Indonesia untuk bisa saya terapkan jika saya selesai studi tadi nanti. Oke. Kamu tahu nggak kalau dari public health di Melbourne sendiri, itu kan kalau untuk fee-nya itu sekitar 66 sampai 67 ribu Australian dollar ya. Em, Menurut kamu kalau Hmm, dibandingkan yang lain itu bagaimana? Apakah levelnya di mahal, menengah, atau bagaimana? hmm, iya, kalau dari berkas LOE yang saya terima itu sebenarnya totalnya sekitar 140 ribu dolar Australian ya, Australian dollar. Jadi saya sempat mengkurskan itu ya sekitar 1,2 M. eh Kalau dibandingkan dengan di US mungkin jatuhnya lebih lebih murah ya. Eh, jadi menurut saya kategorinya sih eh, menengah tapi menengah atas gitu Pak. Oke. Eh, Setelah kuliah sendiri rencananya mau seperti apa? Oh iya betul. Setelah kuliah jadi sesuai dengan yang telah saya tuliskan di rencana kontribusi eh, saya pasti akan kembali gitu ya menjadi menjadi statistisi lagi gitu ya, statistisi ahli muda di direktorat saya. Dan kedepannya saya akan eh, coba untuk melaksanakan rencana-rencana kontribusi saya, mungkin dari segi tadi yang konseptual, mengkonsepkan dan memperbaiki lagi metodologi untuk penghitungan SDGs 381, 382, eh, dan nanti seiring berjalannya waktu, saya sih berharap ya karir saya juga akan naik gitu ya dari tadi yang menjadi senior dari senior statistician atau statistisi ahli muda menjadi associate statistician atau statistisi ahli media yang harapannya juga porsi apa pengaruh saya gitu ya lebih luas lagi tidak hanya di BPS. Oke. Tadi kan dikatakan ingin memperbaiki metodologi. Dan tadi juga sempat disinggung ini ingin membawa isu terkait dengan tracer ini eh, dan meeting dengan berbagai pihak stakeholder yang ada gitu. Em, Kan ujung-ujungnya sebetulnya otoritas untuk bisa menentukan tracer mana yang dipakai, data mana yang dipakai itu tidak sepenuhnya ada di BPS, ya kan? Eh, Bahkan tidak final decision-nya bukan di BPS gitu. Em, Bagaimana kalau misal nanti setelah kuliah S2 kemudian membawa isu ini, meeting dan sebagainya, kemudian dari Kemenkes atau dari Bappenas kemudian bilang bahwa ah, nggak buat apa kita banyak-banyak tracernya, kita cukup satu aja gitu. Kalau gitu seperti apa? Iya, hal itu mungkin terjadi gitu ya Pak. Saya juga tidak menafikan bahwa itu hal yang mudah untuk dilakukan gitu ya untuk mengganti dari satu jadi 14 seperti keterbandingan seperti metadata global seperti itu. Tapi setidaknya gitu ya saya sudah meraih isu itu gitu ya, menunjukkan bahwa eh, kita seharusnya mengikuti metadata global gitu loh ya. Jangan maksudnya eh, si- kalau memang ada data yang bisa membuat eh, angka tersebut lebih dekat gitu ya terhadap kenyataannya. Maksudnya secara keterbandingan global itu sama, kenapa tidak kita eh, ber- eh, pakai gitu ya, tidak kita terapkan seperti itu. Jadi lebih ke
advokasi yang coba untuk saya bangun gitu ya, meskipun itu tidak mudah karena melibatkan banyak sektor atau multisektoral institution gitu ya, tapi setidaknya adalah mencoba karena sebenarnya WHO sendiri juga uh, mereka punya forum gitu ya, di mana di situ ada portal. Jadi kemarin saat saya menghitung untuk SDG 382 itu kita berkomunikasi lewat portal itu, dia welcome gitu ya. Maksudnya WHO itu welcome dengan segala isu yang kita raise gitu. Dan bahkan support atau eh, dukungan itu besar gitu. Jadi misalnya kayak kalian perlu apa nih? Kami bisa bantu apa seperti itu. Jadi mungkin misalnya seperti yang Bapak bilang tadi terjadi, saya akan coba untuk melakukan pendekatan ke WHO juga untuk minta dukungan seperti itu. Kalau kamu malah dikomplain gimana? Kenapa kamu ngapain kamu raise isu ini ke WHO? Loh justru kan kita pengen lebih baik gitu ya Pak. Jadi kenapa kita stuck di sesuatu yang seharusnya ini bisa berkembang menjadi eh, hal yang lebih baik seperti itu. Jadi lebih ke mengkomunikasikan bahwa tujuannya itu baik seperti itu, bahwa kita itu mencoba untuk lebih mendekat ke metode yang lebih benar gitu ya, secara metodologi dan keterbandingan global. Oke, dalam situasi tersebut, kalau misalnya memang disepakati tidak mau diterima nih sama Kemenkes atau Bappenas gitu ya. Em, jadi kontribusinya Mbak Santi apa dong kalau gitu? Karena ujung-ujungnya toh tidak bisa diterapkan gitu. Berarti kontribusi setelah S2-nya apa? Eh, kan fokusnya tidak hanya ke Tracer 381 gitu ya Pak. Ada berbagai rencana kontribusi yang saya buat. Jadi misalnya ini mentah gitu ya, mental, tidak bisa, kontribusinya tidak akan berhenti di situ. Saya juga punya inisiatif tentang satu sehat tadi yang saya bilang bahwa kita bisa loh menghemat anggaran dengan cara tadi mengintegrasikan eh, survei gitu ya, mengintegrasikan survei dengan sistem satu sehat yang sedang ada dikembangkan oleh Kemenkes ini seperti itu. Jadi eh, tidak hanya fokus ke tracer atau metodologi gitu ya Pak. Jadi ada berbagai macam rencana kontribusi yang sudah saya susun juga. Dan itu juga maksudnya eh, bertujuan untuk mengimprove sistem fasilitas kesehatan di Indonesia. Oke, kalau yang survei tadi contohnya itu apakah memang sepenuhnya di BPS atau bagaimana? Tidak Pak. Jadi sebenarnya kan kita itu udah menuju ke apa ya, ke sistem yang lebih modern lagi gitu ya. Secara survei tradisional yang datang ke rumah tangga ngetok-ngetok pintu gitu ya. Itu kan sudah out of date gampangnya gitu. Kita sudah masuk ke eh, masa big data gitu ya, ke era big data, ke era machine learning dan lain sebagainya, ke era AI gitu. Jadi eh, me- BPS sudah berproses ke sana gitu ya. Jadi bagaimana kita juga bisa mengefisienkan anggaran, jangan hanya terpaku pada metode tradisional, tapi juga menggunakan resources yang sudah tersedia atau sudah ada. Nah, salah satunya itu adalah dari Satu Sehat. Itu adalah platform digital yang buatan Kemenkes, di mana di situ ada banyak data penting gitu ya. Meskipun sebenarnya masih ada keterbatasan karena yang nggak punya Satu Sehat pun juga banyak gitu ya di Indonesia. Tapi setidaknya itu menjadi salah satu batu loncatan gitu ya, salah satu eh, sebuah perkembangan yang harus diapresiasi dan sayang untuk dilewatkan atau dimanfaatkan seperti itu. Jadi bagaimana memanfaatkan eh, eh, apa data administratif gitu ya yang sudah terdigitalisasi seperti Satu Sehat itu untuk kemudian bisa membantu mengakuratkan juga data statistik. Jadi tidak hanya sumbernya itu hanya dari survei BPS seperti itu. Jadi emang lama-lama tuh BPS tuh harusnya hanya kayak membina gitu loh Kak, Pak. Jadi hanya membina para kementerian-kementerian ini untuk bisa mengumpulkan data dengan akurat melalui sistem administratif data mereka atau sektoral data mereka seperti itu. Hmm, oke. Mbak Santi ini sudah menikah kan ya? Sudah, Pak.
Apakah sudah punya anak? Sudah. Lalu nanti kalau misalnya S2 di Australia, rencananya bagaimana keluarga? Iya, jadi ini sudah dibicarakan ya dengan keluarga saya, dengan suami, dengan keluarga besar. Jadi ada berbagai skenario yang sudah kami rancang, sudah kami rencanakan. Eh, Kebetulan suami saya juga sedang dalam proses mendaftar beasiswa ke Australia juga. Eh, jadi rencananya memang kalau bisa kami berangkat bersama gitu ya, ambil membawa anak. Tapi jika memang tidak memungkinkan, ada rencana lain yang juga sudah kami siapkan seperti itu. Dan semua juga setuju gitu ya dari suami saya. Kemudian support system yang lain juga mendukung. Rencana lainnya kayak gimana? Mungkin kalau memang belum rezeki gitu ya, jadi ada salah satu yang udah duluan, ya nanti eh, kita LDR dulu gitu untuk setidaknya menyusul nanti kalau memang memungkinkan. Oke. Eh, Emang suaminya mau apa, S2 juga? Iya, Oke. Apa ini jangan-jangan milih Australia buat ngikut suami? enggak sih Pak. Hmm. Suaminya mau kemana? Ke Australia, kebetulan mendaftarnya Australia Awards. Oh, oke. Bukan LPDP berarti ya. Iya. Oke. Ehm, oke. Untuk orang tua sendiri, apakah masih dibiayai oleh Mbak Santi? Tidak. Oke. Ehm, Mbak Santi, apakah sudah pernah tinggal di luar negeri? eh Lebih ke traveling sih ya. Hmm. Jadi cuma beberapa hari aja ke Singapura sama Malaysia. Oke. Dengan Australia yang punya iklim budaya dan bahasa yang berbeda, apa yang akan dilakukan untuk bisa beradaptasi di sana? Oh ya, kebetulan saya punya banyak teman gitu ya, Pak, yang sudah menjadi awardee atau mungkin masih ada, masih eh, stay atau tinggal di Australia. Jadi selama ini saya biasanya tanya-tanya gitu ya, gimana di sana, apa kesulitannya, eh, apa hal yang paling sulit gitu ya, yang harus diadaptasikan gitu, apa hal yang harus dipersiapkan seperti itu. Dan itu membantu banyak sih ya. Jadi maksudnya memberikan saya gambaran gitu untuk nanti di sana itu kayak gini ya, atau di sana tuh siapin ini ya, siapin itu ya, kayak gitu. Jadi eh, saya lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman saya, baik mungkin yang di Unimelp, yang mungkin di eh, Melbourne gitu ya, di Australia pada umumnya tentang eh, gimana sih nanti di sana seperti itu, apa sih yang harus diperhatikan dari sini, terus shock culture-nya tuh seperti apa, seperti itu. Oke. Eh, kan tadi suaminya daftar AS ya, dan memang kan Mbak Santi mau ke Australia juga. Kenapa Mbak Santi nggak daftar AS aja? Oh, iya, Pak. Jadi eh, saya merasa LPDP ini beasiswa yang menurut saya lebih cocok untuk saya gitu ya. Karena secara seleksi juga lebih mudah gitu ya. Eh, Berkasnya lebih sedikit yang dipersiapkan gitu ya daripada AS. Dan juga saya tertarik dengan jaringan alumni LPDP gitu ya yang amat sangat banyak, dan itu membuat saya berpikir bahwa saya bisa mudah, lebih mudah mewujudkan rencana kontribusi saya gitu ya jika saya tergabung dengan Award di LPDP, yang juga dari lintas kementerian, lintas sektor, lintas jurusan dan lain sebagainya. Dan saya juga berharap eh, saya bisa menjadi bagian dari Award di LPDP karena eh, saya merasa nilai-nilai LPDP itu juga sesuai dengan eh, yang saya anut seperti itu. Oke. Bagaimana kalau nanti misalnya anggaplah misalnya suami atau anak juga nggak bisa ikut ke Australia gitu ya. Dan kemudian ketika S2 nanti merasa kesepian karena kan jauh dari keluarga, jauh dari Indonesia, jauh dari rumah, em, kemudian mungkin pressure dengan segala macam S2-nya, homesick gitu. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Ya, Pak. Itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri ya, dan mungkin akan terjadi dan dialami. eh,
eh, pengalaman LDR saya di awal saya menikah itu juga saya sempat LDR ya. Dan itu lebih ke bagaimana kami komitmen untuk intens berkomunikasi gitu ya Pak. Jadi ada dijadwalkan video call gitu ya setiap malam dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk tadi pressure akademis dan juga mungkin homesick seperti itu ya. eh, Pengalaman saya harus mencari kegiatan di luar gitu ya, yang mungkin di luar akademik, di luar ini yang bisa menghilangkan kepenatan saya terkait akademik. Jadi mungkin saya akan ikut kumpul-kumpul diaspora Indonesia gitu ya di Melbourne seperti itu dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya yang menjadi hobi saya dan lain sebagainya. Oke. Apa yang akan Mbak lakukan kalau misalnya underperform ketika studi S2 di sana? Oh iya Pak. Jadi eh, misalnya saya sadar bahwa di sana pasti tuntutan akademisnya tinggi ya, dengan bahasa yang berbeda dari eh, bahasa pengantar sehari saya dan lain sebagainya. Tapi saya sudah mencari, jadi di sana di Unimark itu ada Student Help Center gitu ya, yang bisa digunakan oleh para studentnya untuk konsultasi gitu ya, untuk mengutarakan kesulitannya itu seperti apa. Jadi ada mentoring one on one. Saya sudah coba kulik gitu ya, bagaimana sih Unimap ini mengatasi misalnya mental health mahasiswanya seperti itu. Dan memang ada program mentoring gitu ya di sana di Unimap itu untuk setidaknya tadi menjaga bahwa mahasiswa itu masih on the track gitu loh, masih bisa mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya. Kalaupun kesulitan akan dicarikan solusinya seperti apa. Seperti itu. Oke. Boleh tolong ceritakan pengalaman Mbak Santi terkait dengan leadership? Untuk leadership mungkin yang hmm, saya pernah di kabupaten itu ya. Saya kan penempatan 4 tahun di daerah Sulawesi Selatan itu ya, di salah satu kabupaten di daerah Sulawesi Selatan. Itu tugasnya adalah menjadi pemeriksa. Jadi eh, saya menjadi gampangannya kayak supervisor gitu ya, supervisor dari enumerator-enumerator atau surveyor BPS. Nah, di situ saya harus meng-assign ini ya, mengassignkan tugas, memastikan bahwa para surveyor ini, para petugas lapangan ini mendata, dan kemudian juga harus men-track nih progres pendataan mereka harus sesuai dengan deadline-nya. Dan juga saya juga harus mencarikan solusi, misalnya ada permasalahan yang dialami oleh para surveyor-surveyor saya ini, seperti itu. Jadi di situ saya belajar bahwa kadang eh, apa yang kita skenario gitu ya, apa yang kita persiapkan bahwa oh kita harus misalnya satu hari misalnya harus ada 5 rumah tangga nih yang terdata gitu yang harus kita datengin dan harus selesai. Ternyata di lapangan tidak seperti itu, banyak halangan dan lain sebagainya. Nah di situ saya belajar bahwa ada dalam hal eh, situasi seperti itu tuh dibutuhkan apa ya, improvisasi gitu ya, dibutuhkan eh, trik-trik untuk setidaknya sama-sama bisa tetap tujuannya tercapai gitu ya dengan berbagai permasalahan yang ada. Seperti itu. Oke, boleh tolong ceritakan pengalaman Mbak Santi dalam menghadapi kegagalan? Oh, kegagalan. Mungkin kegagalan yang terbesar ya. Itu tadi Pak gagal di seleksi psikotes untuk perguruan tinggi kedinasan yang saya apply itu ya, STIS tadi. Dan di saat yang sama saya juga gagal SNMPTN atau undangan karena memang sekolahnya tidak eligible, kemudian gagal tes tulis juga untuk SBMPTN-nya gitu ya. Jadi hampir saya eh, tidak bisa melanjutkan kuliah intinya seperti itu. Jadi kayak karena orang tua juga bilang tidak sanggup membiayai, pikiran saya kayak oh yaudah saya kerja dulu nih gitu. Berarti saya gap year dulu, kerja dulu untuk mengumpulkan uang sambil nanti coba lagi. Nah itu mungkin di situ padahal saya adalah peraih nilai UN tertinggi gitu ya di sekolah saya. Jadi rasanya gimana ya, dalam hati itu sedih gitu ya. Sedih karena kok yang lain yang di bawah saya
kok mereka bisa ya dapat kesempatan untuk kuliah, sementara saya udah mati-matian nih menghasilkan prestasi yang membanggakan gitu ya, tapi kok ternyata semesta kayak masih nutup jalan gitu untuk saya. Nah, dari situ saya kayak belajar, oh yaudah mungkin belum waktunya, mungkin belum waktunya, mungkin belum waktunya. Sampai akhirnya tadi ada telepon dari STIS BPS tadi yang memberikan kesempatan kedua, istilahnya seperti itu, untuk saya bisa berkuliah. Oke, dari Mbak Santi boleh melakukan closing. Oke, terima kasih banyak, Pak, atas segala kesempatannya. Senang sekali saya diberi kesempatan kembali untuk hadir di sini, memaparkan rencana-rencana kontribusi saya, alasan saya melakukan studi, dan lain sebagainya. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari award di LPDP, karena saya memiliki tujuan, yaitu ingin meningkatkan dan ingin meningkatkan peran saya, terutama dalam memajukan sistem sanksi kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you buat Kasih, tepuk Pak. tangannya. Tadi ada yang ngasih tepuk tangan buat Mbak Santi. Oke, eh, dari Mbak Santi dulu, self evaluationnya bagaimana? Mohon maaf ya Kak, jadi karena kesibukan, jadi saya juga buka esainya tuh baru belum lama pokoknya. Jadi sistem kebut semalam banget ini eh, Oke, untuk ini. oke, Jadi maaf kalau nggak maksimal dan ya nggak ya apa-apa. jawabannya ngalor ngidul. Kan emang gunanya latihan. Nah, apa yang menurut Mbak Santi udah bagus? Apa yang menurut Mbak Santi bisa diimprove? Eh, saya ngerasa sih sebenarnya jawaban saya itu apa ya, kayak eh, kadang muter-muter gitu Kak, nggak Hmm, hmm, deduktif gitu ya. Ha-ha. Jadi hmm, jadi dari beberapa pengalaman saya yang kemarin-kemarin itu, bahkan saya sempat di-cut gitu sama panelisnya kayak, hmm, "Oh, intinya hmm, apa?" Langsung gitu. hmm, 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 Nah hmm. itu saya juga bingung. Karena mungkin memang jadi eh, apa ya, untuk belajar wawancara ini tuh ada kan yang bilang kayak, coba draft dulu gitu ya untuk Ya, suatu, misalnya draft dulu jawaban. Cuman kayaknya saya kurang bisa seperti itu gitu ya Kak. Jadi malah hmm, jatuhnya kalau kayak gitu kayak ngapalin gitu, nggak ngalir. Padahal sebenarnya, oke, tapi misalnya nggak di draft pun juga jadi kemana-mana gitu. Jadi gimana ya cara cara titik tengahnya untuk tetap on track, tapi oke, tapi tetap juga ngalir, bukan kayak robot gitu. oke. Sip, ada lagi? Atau mungkin ada Lagi kayak ya. misalnya based on kan jadi sebetulnya Mbak Santi ini udah berapa kali pernah interview LPDP? Mm-mm, mm-mm. Udah, iya ini yang mau ketiga. Jadi sebelumnya udah pernah dua eh kali. iya. Oke, nah dari misalnya evaluasi ketika interview-interview sebelumnya, kalau ada yang mau juga ditanyain, mungkin ada evaluasi pribadi atau mungkin komentar dari si interviewernya gitu, bisa disampaikan juga. Iya Kak, jadi di dua kesempatan wawancara sebelumnya itu panelisnya tuh bertolak belakang gitu Kak. Maksudnya di tahap 1 2025 itu ada satu, saya nggak tahu ya apakah eh, wawancara ini sedang bermain peran. Jadi intinya dia melontarkan satu kalimat yang kontroversial itu lah ya. Yang mungkin mau jatuhnya kayak memicu pengen tahu gitu ya respon saya pertama. Dia bilang, "Ngapain sih BPS ini eh, eh, ngumpul-ngumpulin data, buang-buang anggaran aja kayak gitu, Pak." Nah, Kak, jadi Pak, eh, eh, di situ saya jawab nih Kak, ya kan. Cuman mental dijawab. Ya tapi kan ya udah kasih aja duitnya ke instansi dan lain sebagainya gini. Iya Pak, tapi sesuai undang-undang bla 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 bla," gitu. Jadi kayak jawabannya tuh nggak memuaskan si panelis ini, yang akhirnya di akhir ya Kak, setelah 3-4 pertanyaan dia gitu ya Kak, akhirnya dia bilang gini, "Aduh, waktu saya habis nih, padahal saya masih mau nanya, karena jawaban kamu tuh memunculkan pertanyaan-pertanyaan saya." Nah itu saya bingung sebenarnya Kak, gimana bersikap gitu ya, maksudnya kayak, ya saya udah langsung tahu, gagal ini gitu kan. Langsung udah tidak ini nih. Makanya kayak sebenarnya di situ kayaknya saya juga emosional juga ya menjawabnya, jadi jatuhnya mungkin kesannya jadinya secara
nggak apa ya, nggak stabil emosinya gitu ya mungkin ditangkapnya penulisnya. Kemudian ada lagi masih di wawancara yang sama di tahap 1 2025 itu ada satu kayaknya dia psikolog ya saya juga nggak tahu dia tuh nanya kan kelebihan kekurangan kamu apa seperti itu kan Kak. Jadi saya jawab bla 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 bla, terus menurut orang-orang sekitar saya gini terus dia bilang oh sekarang jangan jangan menurut orang-orang deh menurut kamu aja. Nah nggak tahu kenapa dari pertanyaan itu saya malah jadi nangis Kak gitu kan. Terus kayak kok saya nangis ya tapi yang nangis yang nggak gini cuma kayak menitikan air mata terus kayak oh ya nggak apa-apa ya Mbak. Maksudnya wajar nangis itu gitu. Nah kalau di sesi emosional itu kayak gimana gitu Kak, maksudnya apakah mengeluarkan air mata itu mengurangi nilai gitu ya atau gimana. Terus ada lagi mungkin yang terakhir itu sebenarnya di tahap 2 2025 itu nilai saya kurang 18 poin dari passing grade. Nah itu saya ngerasa kayak wah dikit lagi ya nyaris gitu kan. Dan emang juga secara sikap gitu ya panelis-panelis yang di tahap 2 ini juga lebih baik gitu ya. Bukan lebih ramah bukan mereka lebih welcome gitu ya dengan jawaban-jawaban saya. Cuman mungkin memang ada beberapa yang setelah dipikir-pikir saya oh kok kayaknya kemarin saya jawabnya agak asal juga nih gitu. Nah itu yang masih dipertanyakan juga sih sama saya sampai sekarang kayak jadi berandai-andai gitu loh Kak, what if bagaimana kalau coba aja kalau aku kemarin jawabnya lebih bener lagi gitu ya, mungkin hasilnya bisa lulus seperti itu. Sama itu tadi Kak, aku banyak pertanyaannya. Eh, di dua sesi kemarin itu panelis selalu nanya ada pertanyaan gitu. Terus saya jawab cukup atau enggak gitu ya. Terus nanti mereka akan bertanya, oh yaudah closing statement gitu. Nah, eh, kayaknya Kak Rainer pernah bilang ya Kak, kalau ada kesempatan itu silakan tanyakan kayak kira-kira apa sih yang dicari oleh eh, interviewer PDP gitu ya? Atau apa ya? Pokoknya pertanyaan sekitar itulah yang Kak Rainer pernah sarankan. Cuman boleh nggak ya? Saya takut blunder gitu. Maksudnya kalau nanya gitu, jangan-jangan nanti malah membuat nilai saya kecil, bukan kecil, mengurangi nilai saya gitu Kak. Kalau misalnya gitu, kayak takutnya eh apa ya nanti panesnya mikirnya gimana gitu kira-kira menurut Kak Rainer gimana mungkin itu Kak. Terima Oke, kasih. sip. Thank you. Thank you for sharing. Aku akan jawab dulu concern-concern tadi, pertanyaan-pertanyaan. Ya. Mana tadi ya? Oke. Jadi memang buat Mbak Santi dan juga buat Santi dan teman-teman juga, interviewer macam-macam interviewer ini kan bermacam-macam ya maksudnya, beragam, tidak standar. Dan ini salah satu yang menurutku perlu distandarisasi sebetulnya. Tapi di satu sisi beasiswa ini kan beasiswa yang masih muda, sudah banyak improvement tapi masih banyak juga yang perlu improve. Nah, aku juga nggak ngerti sebetulnya instruksi di belakang layar bagaimana. Apakah harus bisa bermain peran jadi interviewer yang galak atau bagaimana? Karena menurutku juga kadang-kadang dari laporan-laporan yang aku terima ada em, yang sudah mengarah ke bullying gitu ya, yang menurutku aku tidak setuju dengan praktek-praktek tersebut. Jadi motivasi mereka bertanya seperti itu, motivasi mereka ngomong kayak gitu, aku juga nggak tahu apa sebetulnya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Pertama, kalau mereka punya concern, baik itu concernnya disampaikan dengan proper ataupun disampaikan dengan galak jutek kayak tadi misalnya, kita jangan menegasikan concern mereka. Dalam artian misalnya kita bilang, oh enggak Pak, enggak kayak gitu. Misalnya gitu tuh kayak, enggak mungkin begitu Pak. Atau, oh itu enggak akan kejadian Pak. Jangan dinegasikan, tapi ambil titik tengahnya di mana kita meng-acknowledge um, concernnya mereka. Ini aku sepanjang feedback ini akan spill materi webinar nanti ketika aku webinar soal persiapan interview ini. Eh, Kalau kita ngomongin soal aspek dalam mempersuasi orang, ada aspek yang namanya patos. Patos itu adalah emosi. Oke? Jadi kalau kita lagi ngomong sama orang, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita dan mengendalikan emosi orang lain juga. Nah, salah satunya adalah ketika ketika mereka memberikan concern atau men-challenge, kalau kita menegasikan mereka atau mengkontradiktifkan mereka,
itu patosnya akan jadi kurang. Jadi dari sisi emosi kita nggak akan kena ke mereka. Maksudnya kita nggak akan bisa connect ke mereka gitu ya. Kita justru malah kayak menantang balik ibarat kata gitu, meskipun kita tidak bermaksud. Makanya kita acknowledge untuk kita memvalidasi concern mereka. Kita bisa bilang misalnya gini, kan tadi ngapain sih BPS ini ngumpulin data-data gitu ya? Eh, Pertanyaan yang menarik. Eh, aku akan bilang gini misalnya gitu. Eh, terus kan dibilang kan, kan bisa aja dihemat bla 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 gitu kan. Baik Pak, saya paham concernnya dari Bapak. Eh, lalu biasakan gini, kalau kayak kayak gini, biasakan untuk bawa dengan netral, untuk bawa fakta-fakta yang ada tanpa mencampur adukan dengan perasaan kita atau mencampur adukan dengan asumsi kita ataupun pendapat kita. Misalnya gini, baik Pak, saya paham concernnya Bapak. Kalau dari BPS sendiri itu memang sudah dibentuk oleh pemerintah karena memang fungsinya untuk bla 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 bla. Oke. Jadi kamu bawa fakta yang ada bahwa pemerintah sudah membentuk dengan tugasnya, tugas pokoknya bagaimana. Jadi jangan yang kayak menurut saya bla 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 ini penting BPS gitu. Itu kan lebih kayak ke kita nih jadinya, oke. Kita netralkan dengan kita bilang bahwa kalau pemerintah sendiri sudah membentuk tugasnya ini lah segala macam. Selain itu sampaikanlah kemudian eh, poin-poin yang menjadi dampak penting dari BPS kan gitu ya. Em, dan biasakan kalau kayak gini tuh bisa bawa fakta, data, sehingga kita tidak memakai subjektivitas ketika kita eh, memberikan argumen, gitu ya. Kalau misalnya dia masih, tapi buat apa lah gitu. Sebisa mungkin bertahan aja dengan tadi argumen dan data yang sudah ada itu. Karena balik lagi bisa juga itu mereka sedang mencoba menggoyahkan emosi kita gitu ya. Bisa jadi ya. eh Unfortunately masih ada teknik-teknik interview seperti itu yang entah dari mana asalnya aku juga nggak tahu. Terus nanya tadi ada yang nanya kelebihan kekurangan, terus kalau misalnya kita menitikkan air mata dan sebagainya bagaimana. Oke, balik lagi. Aku juga nggak tahu penilaian mereka apakah boleh nangis atau gimana. Tapi memang orang-orang bilang bahwa sebisa mungkin menjaga emosi. Em, Caranya adalah, oke, jadi dalam emotional intelligence, kecerdasan emosional itu ada empat aspek. Aspek pertama adalah self awareness, kesadaran diri. Aspek kedua adalah kontrol diri. Sorry, self awareness, self control, social awareness. Aku lupa jadinya. Intinya gitu. Kita harus sadar sama diri kita bahwa kita di sini sebagai interviewee, sebagai orang yang sedang diinterview. Dan kita perlu sadar akan sosial kita bahwa ini konteksnya interview, oke? Bukan misalnya pertanyaan personal atau bukan misalnya sesi psikolog misalnya gitu ya. Sehingga kita mendetach diri kita, me, apa detach itu bahasa Indonesia apa ya? Tidak melekatkan diri gitu ya. Karena kita sadar bahwa ini sedang sedang situasi yang dikonstruksi gitu. Ini sedang situasi yang interview gitu ya. Sehingga itu memudahkan kita untuk tidak melekatkan diri dan lebih mengendalikan diri. Oke, fokus aja jawab jawab pertanyaannya tanpa kemudian terlalu menggali atau terlalu melekatkan diri pada emosi kita. Em, Terus tadi kalau ada yang nanya, ada pertanyaan gitu ya. Jujur jarang sih aku mendengar ada interviewer yang nanya ada pertanyaan gitu di akhir. Dan karena ini bukan interview kerja juga ngapain juga kita nanya gitu kan. Eh, Apalah culture soal kantor misalnya. Kalau interview kerja kan gitu ya. Jadi yang bisa kita jawab dengan aman adalah em, dari Bapak dan Ibu apakah ada masukan atau apa nasihat buat saya gitu. Itu yang udah yang paling aman sebetulnya. Em, ya seperti itu.
eh oke, terus kita coba bahas ya tadi latihan kita. Dari sisi pembawaan diri, ngomongnya udah cukup tenang, pace-nya juga nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Yang perlu ditingkatkan adalah satu, kontak mata. Lihat ke kamera lebih sering dibandingkan melihat ke muka interviewernya. Em, dari sisi posisi kamera dan sebagainya, ini udah oke. Kameranya setara dengan eye level. Boleh ditambahkan gestur-gestur ya, sehingga bisa lebih dinamis. Gestur itu membantu satu menangkap perhatian dari interviewer karena kita lebih dinamis, tapi juga jangan terlalu gimana-gimana. Oke, tetap aja muka apa tangannya di sini gitu, nggak usah terlalu gimana-gimana. Yang kedua adalah gestur itu membantu kita juga sebetulnya untuk lebih bisa menekankan poin-poin yang ada gitu. Ketika ada sesuatu yang perlu diemphasize, perlu di-highlight, kita bisa menggunakan gestur juga untuk membantu kita menekankan poin tersebut. Dan gestur juga membuat kita bisa lebih bebas, nggak kaku, lebih nggak gugup gitu ya, karena kita lebih membebaskan diri untuk bergerak gitu. Oke, terus untuk jawaban-jawabannya, ada satu prinsip. Baik lagi aku akan spill materi-materi webinar. Ada satu prinsip ketika kita interview seperti ini, terutama kalau beasiswa ya, sebetulnya umum lah, umum. Em, Satu, self-oriented versus interviewer-oriented. Bagaimana kita menjawab itu bukan apa yang saya mau sampaikan, tapi kita cari jawaban yang dicari oleh interviewer. Cari jawaban yang memang dibutuhkan oleh interviewer, yang memang dari sudut pandang interviewer. Dalam hal ini kan memang konteksnya adalah beasiswa LPDP, yang mana berarti berhubungan dengan pemerintah, negara, dan sebagainya. Nanti aku akan masuk ke jawaban-jawaban mana yang akan menerapkan prinsip tersebut ya. Prinsip yang kedua adalah, anggap kita kalau misal dalam interview, let's say 1 jam. Anggap itu kita sedang menabung koin, kayak koin celengan gitu ya. Dulu kan celengan ayam gitu kan. Nah, em, anggaplah ketika kita jawabnya salah, itu -1, koinnya akan hilang. Salah tuh maksudnya gimana? Misalnya jawaban yang sok tahu, jawaban yang malah terlalu arogan, jawaban yang salah data dan sebagainya. Atau jawaban kita benar, tapi sebetulnya tidak menambahkan nilai apapun. Itu nol. Oke. Tidak berkurang koinnya, tapi kita juga nggak menambahkan koin. Nah, jawaban yang tepat sasaran adalah yang menambah nilai, yang mana kita bisa memasukkan 1 koin plus 1 tadi. Prinsip ini juga penting untuk kita pegang supaya apa? Kalau ada jawaban yang kita ngerasa, aduh jawabannya agak salah tadi nih, aduh kurang nih gitu kan. Kita jangan overthinking, tapi move on aja. Karena apa? Ada banyak kesempatan lain di depan sana untuk kita nabung koin. Jadi kalaupun koinnya hilang di situ tadi, ya udah biarkan aja. Jangan sampai kesempatan lainnya untuk menabung koin malah hilang juga gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke jawaban-jawaban tadi. Em, Perkenalan udah oke karena cukup cukup brief, singkat to the point, nama, pekerjaan di mana, terutama dikaitkan ke kantor kerjanya apa, indikator kesehatan, karena itu penting untuk konteks yang akan kamu bawa gitu kan. Kamu menemui masalah gitu. Nah, kan kamu bilang kamu menemui masalah di kantor. Terus kamu bilang adanya keterbatasan saya. Nah, itu self oriented yang tadi aku bilang. Kalau mau interviewer oriented, kamu bahasnya ke isu. Misalnya gini, dari saya bekerja di indikator kesehatan bla bla bla, saya menemukan masalah di mana ada isu apa, oke, yang saya belum bisa atasi karena adanya keterbatasan saya. Sehingga saya mau S2 bla 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 gitu. Jadi fokusnya ke isu dulu. Itu yang aku bilang tadi bukan self oriented. Nah, lalu kenapa? Kan aku nanya, kenapa D4 statistika gitu yang memilihnya? Nah,
Oh itu karena dorongan ekonomi, perguruan tinggi kedinasan segala macam. Nah itu adalah self oriented. Kita fokusnya ke kita. Tapi coba lihat dari interviewer oriented. Bagaimana jawaban-jawaban kita bisa membangun personal branding, membangun karakter, kompetensi yang memang dicari oleh si interviewernya gitu. Misalnya, contoh, mencari karakter yang berbakti pada negara, mau mengabdi, mau berkontribusi, peduli dan sebagainya gitu ya. Berarti kita bisa agak ubah jawabannya dengan kita bisa bilang begini. Saya melihat waktu itu dengan D4 statistika tersebut dan ada kesempatan untuk bekerja di BPS, saya bisa menjadi orang yang mengabdi pada negara melalui kerjaan saya di BPS misalnya gitu. Kalau mau tambahkan soal dorongan ekonomi boleh aja, eh tapi balik lagi berarti dibentuk untuk menunjukkan bahwa kita orang yang peduli dengan orang tua juga gitu. Misalnya di satu sisi saya juga mau mensupport eh, eh, keterbatasan finansial dari keluarga saya. Ketika saya kuliah di situ, saya bisa mendapatkan beasiswa sehingga bisa meringankan beban orang tua saya. Em, Kalau soal suka matematikanya boleh aja ditambahkan sebagai bentuk memang sudah passion pribadi di matematika. Em, dan sebetulnya nggak perlu bawa-bawa kayak misalnya saya tadinya cadangan tapi kemudian lolos gitu ya. Karena em, salah satu prinsip juga yang perlu kita pahami, terutama dalam dalam interview di beasiswa ini ya, yang mana interviewernya aku tidak tahu kompetensinya seperti apa, tapi ada-ada saja yang gampang terdistraksi. Jadi gini, kalau kita kebanyakan terlalu banyak memberikan poin-poin, ya, bisa saja si interviewer ini menangkap poin-poin yang nggak penting dan malah menggalinya ke sana gitu. Kayak tadi aku kan, cadangan apa tadi maksud kamu gitu. Terus kan akhirnya kamu jadi punya waktu 5 menit untuk menjelaskan itu dulu misalnya. Yang mana sebetulnya kan jadi nggak penting itu kan gitu. Iya. Em, Terlepas kamu tulis di essay atau tidak, ya nggak usah diarahkan ke sana gitu. Mm. Nah, itu prinsip yang perlu dipahami juga ke depannya. Em, Terus kan aku nanya dari awal sudah niat jadi ASN. Terus kan kamu bilang kuliah gratis kerja otomatis. Nah itu kan self oriented banget gitu. Bagaimana justru apa yang dicari sama interviewnya? Apa jawaban yang akan membangun branding yang bagus untuk di mata interviewernya kan gitu. Lalu tadi aku melihat gini, em, sepertinya sepertinya em, kamu punya mindset bahwa saya sudah menulis ini di esai gitu ya. Karena ada beberapa kali tadi Santi bilang seperti yang sudah saya jelaskan, seperti yang sudah saya tulis, itu nggak perlu. Karena gini, eh, karena kalimat tersebut tidak ada benefit positifnya, tetapi bisa ada kerugiannya. Gimana? Karena kalimat-kalimat tersebut bisa terdengar ofensif buat orang-orang yang sensitif. Misalnya kayak kenapa kamu ngomong kayak gitu? Emang menurut kamu saya nggak dengerin tadi misalnya gitu ya. Em, dan kalaupun itu ada di esai, by you saying that nggak ada untungnya juga gitu. Karena kita sedang lagi di interview dan kita perlu punya mindset gini. Belum tentu si interviewernya baca esai kita gitu. Jadi nggak perlu lagi yang seperti saya sudah jelaskan, yang saya sudah tuliskan di esai gitu ya. Dan tadi ada momen-momen di mana aku merasa kamu tidak mengelaborasi lebih lanjut karena kamu udah leave it tuh, ya udah sudah ada di esai Pak gitu. Itu jadinya sayang karena kayak loh kan nilainya berbeda nih antara esai dengan interview gitu ibaratkan Pak. Em, Terus kan tadi aku kan nanya kenapa S2, terus kamu bilang kan, ya eh, saya saat ini bekerja di lokasi kedua, sebelumnya di Banteng, bla bla bla. Itu sebetulnya nggak perlu juga tuh, gitu. Konteks-konteks yang tidak perlu gitu. Terlepas kamu mau tadinya di mana dan sekarang di mana, intinya kan sekarang ada isu apa, gitu kan. Em, jadi nggak perlu terlalu banyak-banyak kemana-mana. Dan balik lagi ya, tadi kan kamu bilang
fokus ke survei indikator kesehatan saat ini di headquarter. Tanggung jawab bertambah, saatnya menaikkan kapasitas. Balik lagi, itu self-oriented, bukan interviewer oriented gitu. Langsung aja fokus ke isunya apa dan apa yang mau kamu kontribusikan ke depannya. Em, Oke, lalu kita masuk ke isu. Karena aku baca esainya kamu kan. Terus kalau kemarin apa namanya? Kemarin aku lupa sih di YouTubeku ada apa enggak ya aku mau ngebahas ini. Tapi intinya gini, ketika kita ngebawa isu, salah satu kelemahan isu yang kamu bawa adalah em, satu, apa yang menjadi tanda indikator bahwa isu ini valid dan urgent. Oke, karena dari apa yang kamu sampaikan tadi, stakeholder-stakeholder yang bertanggung jawab langsung akan hal ini aja tidak merasa ini penting gitu. Nah, kamu yang tidak punya otoritas sampai ke sana. Oh ya, aku kan bilang di YouTube kamu penulisan esai kan soal eh enggak sih webinar-webinar yang sebelumnya sih sebelumnya. Yang aku ngomong gini, eh, otoritas, experience, expertise kan aku bilang gitu ya. Em, dari experience, expertise dan otoritas kamu, apakah isu ini tepat nih untuk kamu bawa? Karena ujung-ujungnya yang tadi aku bilang, rencana kontribusi, kalau misalnya si si kepala Bappenas atau siapapun yang bertanggung jawab bilang bahwa sorry ya kita nggak bisa ikutin apa namanya masukan kamu. Misalnya kita nggak siap atau apalah alasannya gitu. Ujung-ujungnya apa akhirnya kalau gitu? Kontribusinya Santi kan akhirnya jadi mentah gitu kan. Nah, tadi kan aku bawa tuh di bagian kontribusi aku bilang kan, just jadi mentah terus gimana dong? Nah, terus kan Santi bilang ada banyak kontribusi lainnya Pak. Itu justru sebutin apa kalau gitu. Nah, tadi itu nggak dielaborasi gitu. Tadi hanya menyebutkan yang soal si satu sehat itu gitu ya. Cuma balik lagi, satu sehat juga tidak sepenuhnya ada di otoritasnya Santi gitu kan. Nah, jadi apa yang memang ada di otoritasnya Santi, yang memang kita punya influence lebih besar, yang kita bisa langsung terapkan tanpa bergantung pada orang lain gitu. Nah, kalau misalnya di esai sudah terlanjur tidak ada yang berkaitan ke sana, boleh aja ditambahkan. Jadi kalau kita interview boleh menambahkan sesuatu atau mengubah sesuatu yang sedikit berbeda dari esai tidak apa-apa, selama tidak tidak betul-betul belok gitu ya. Karena kita bisa berargumen bahwa kayak ya Pak, setelah saya pikirkan lagi, setelah saya analisa dan sebagainya, ternyata menurut saya jalur ini lebih tepat. Itu bisa aja kalau misalnya mereka tanya. Tapi di sejauh ini sih aku tidak pernah mendengar ya ada yang terlalu mempermasalahkan kok beda ya sama esai kamu gitu. Em, oke, so silakan dicari ke sana eh, supaya memang ada sesuatu yang bisa langsung diterapkan. Em, Kenapa ini penting? Tadi kan aku nanya gitu ya. Terus kan kamu bilang saya percaya data itu mahal dan lebih mahal lagi kalau tidak menggunakan data. Dan marilah kita improve data dan Indonesia gitu ya. Nah, itu sangat subjektif tuh. Yang gini-gini kamu harus bawa data justru gitu. Kenapa ini penting? Eh, Misalnya kamu bisa bilang bahwa berdasarkan penelitian, ketika kita menggunakan data yang tepat, akan meningkatkan efektivitas pelayanan berapa persen misalnya gitu ya. Atau apalah data-data yang memang kamu bisa bawa. Jadi jangan jangan subjektif. Em, Apakah nggak terlalu luas di public health, sementara kamu cuma di statistik, itu kata bukan di cuma sih, tapi misalnya kamu di BPS gitu kan, apakah tidak terlalu luas di public health? Nah, kalau kayak gini, em,
kamu kan tadi bilang pekerjaan saya sendiri tidak terlalu menuntut expert di statistika, tabulasinya, bla 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 gitu ya. Jawaban bagian itu sebetulnya terlalu balik lagi self oriented dan terlalu teknikal jatuhnya. Si interviewernya juga bahkan belum tentu ngerti kerjaan kamu kayak gimana. Nggak perlu dijelasin tabulasi-tabulasi, oke? Justru lebih kepada gini, apa yang mau rencananya kamu ambil dari public health? Modul-modulnya apa? Dan bagaimana kamu akan menerapkannya di pekerjaan kamu? Dan dampak apa yang akan kamu harapkan untuk bisa diimplementasi, gitu. Sehingga menunjukkan bahwa memang public health is the right one, gitu. Ehm, Terus tadi kamu bilang buktinya saya dapat LOA nih, gitu ya. Itu Oh, agak agak organ. nantangin gitu. Hmm. Oke. Kamu bisa memberikan jawaban dengan lebih halus. Kamu bisa bilang di satu sisi memang di public health, terutama di University of Melbourne, mahasiswa mereka diverse Pak. Tidak semua dari apa area kesehatan, dan saya juga sudah mendapatkan LOE, sehingga em, itu bisa menjadi tanda bahwa memang, dengan latar belakang saya bisa mengambil Master of Public Health dan memang manfaatnya bisa saya gunakan untuk peran saya di masa depan gitu. Um, Terus tadi kan aku nanya ya soal John Hopkins, University of Toronto, eh, jumlah fee-nya gimana? Karena ada kadang-kadang ditanya kayak, ini kan kamu nanti bayarnya segini ya, ini mahal banget loh ini. Kenapa kamu nggak pilih yang lain misalnya gitu? Setidaknya kita udah research dari beberapa, jadi kita bisa bilang dengan pasti, eh, apakah misalnya, oh enggak Pak, ini sebetulnya rata-rata kok harganya. Nggak tahu sebetulnya ini lebih murah Pak gitu. Atau kalau memang ternyata ini cukup menengah ke atas, mahal gitu, ya kita bisa sampaikan aspek-aspek yang memang penting, kenapa kita memilih univ tersebut. Jadi bukan jangan sampai ya, kurangin kata-kata mungkin juga ya. Sebisa mungkin kita udah riset dan mempersiapkan diri. Terus tadi kalau aku tanya setelah kuliah mau gimana gitu kan, itu sebetulnya kayak nanya rencana kontribusi kamu apa gitu. Jadi pertanyaannya tidak selalu harus segamblang rencana kontribusi kamu apa. Hmm, jadi ketika aku nanya kayak gitu tadi sebetulnya menurutku jawaban kamu kurang pas gitu, kurang kurang mengelaborasi rencana kontribusinya apa aja. Hmm, hmm. Jawaban kamu yang soal kamu suaminya mau ke Australia itu agak bahaya ya sebetulnya. Em, Ya kayak tadi kan, oh ini bisa ngikutin kamu ngikut suami aja dong misalnya gitu. Interviewer bisa aja iseng dengan kayak, ah masa yakin kamu nggak ikut suami aja misalnya gitu ya. Bisa saja ke sana gitu. Aku tadi tidak terlalu menggali aspek-aspek yang pribadi dan sebagainya, hanya hanya survei saja karena kita lagi dalam publik ya. Tapi bisa saja nanti ketika kamu one on one dengan mereka, akan digali seperti itu gitu ya. Atau bahkan bisa aja mereka iseng, kenapa suaminya nggak LPDP misalnya gitu. Nah, em, so in this case terserah sih dari Santi, apakah kamu mau lengkap mendisclose hal tersebut atau memilih untuk tidak mendisclose hal tersebut. It's your own choice gitu kan. Em, Sadari aja konsekuensi-konsekuensinya, karena setiap pilihan jawaban pasti akan ada konsekuensinya. Em, dan pasti akan ada respon dari si interviewer lah ibarat kata. Em,
Nah, kenapa nggak daftar AS aja? Kan kamu bilang kan saya merasa LPDP lebih cocok, ya kan? Seleksi lebih mudah, berkas lebih sedikit. Nah, itu self-oriented tuh answernya. Gitu. Orang interviewnya akan, oh kamu jadi milih yang gampang nih, gitu kan? Jadi kan, apa namanya, mengurangi nilai kita di mata mereka jadinya kan. Fokuslah kepada ya apa yang apa yang bisa menjadi nilai tambah dari LPDP sendiri, gitu kan. Yang tadi kamu bilang soal jaringan kah atau nilai-nilai itu boleh. Eh, Ya, tapi sadari juga ya bahwa jaringan AAS juga banyak loh. Bahkan mereka lebih tua daripada beasiswa LPDP kan. Um, Oke, how to deal with stress, homesickness, segala macam. Tadi udah bagus jawabannya ketika membawa pengalaman pribadi, ya. Eh, sudah pernah LDR misalnya apa segala macam. Di satu sisi, ketika menangani hal-hal kayak gini, selalu pertimbangkan aspek-aspek internal dalam diri kita maupun aspek-aspek eksternal. Jadi jangan selalu kayak cari teman apa gitu ya, tapi kitanya sendiri bagaimana nih? Ada nggak cara-cara mengelola emosi yang tidak bergantung pada orang lain gitu? eh Tadi kan bilang ya kan aku nanya kalau underperform bagaimana? Di sana ada student health center segala macam. Itu jawaban yang cukup bagus karena membuktikan bahwa kamu sudah research di sana ada fasilitas apa yang bisa kamu pakai. Oke, pengalaman leadership dan pengalaman kegagalan. Kalau ditanya pengalaman-pengalaman masa lalu kayak gini, frameworknya adalah STAR. Situation, tantangan, action, result. Biasanya kan situation, task, action, result gitu ya. Tapi aku lebih suka T-nya jadi tantangan supaya lebih berbeda dibandingkan situation karena itu agak agak nyaru kalau misalnya situation dan task. Nah, sehingga ketika kamu bilang saya di Sulsel, tugasnya menjadi pemeriksa supervisor dari surveyor. Itu konteks tuh situasi, oke? Tantangan saat itu adalah surveyor saya masih masih junior, apa misalnya, apalah terserah ya situasi kemarin. Oleh karena itu, yang saya lakukan adalah actionnya nih, saya memberikan tugas, bla 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 bla, oke? Dan ingat, kalau kalau eh, ditanya pengalaman seperti ini, yang mereka cari adalah apakah action kamu sudah bagus dan memang actionnya bisa kamu terapkan di masa depan ketika kamu menghadapi masalah-masalah serupa. Dan actionnya perlu menjawab apa yang mereka tanyakan. Misalnya, kalau ditanya pengalaman leadership, actionnya action leadership. Ditanya pengalaman kolaborasi, actionnya action kolaborasi. Gitu. Nah, tadi action leadershipnya kamu kurang di bagian memimpin orangnya. Yang kamu udah sampaikan lebih kepada aspek-aspek tugas. Tapi sebagai leader, you also have to manage your people gitu. Nah, itunya kurang. Jadi kalau ngomongin soal pengalaman ini bukan hanya soal dari situ saya belajar bukan itu ya, tapi lebih kepada what action you did, what action you took, dan resultnya apa. Em, dan yang tadi kan menghadapi kegagalan, justru aku nggak mendengarkan, tidak mendengar ada action yang signifikan gitu. Em, Kamu hanya kayak, oh ya udah saya belajar mungkin belum waktunya. Tapi proses kamu bisa menerima, proses kamu kemudian bertahan dan bangkit dari kegagalannya sendiri apa gitu loh. Itu yang justru kan mau dicari untuk melihat bahwa anak ini kalau nanti stres ketika S2, menghadapi kegagalan ketika S2 atau menghadapi kegagalan ketika melakukan rencana kontribusi, anak ini akan ngapain ya gitu. Nah, itu justru yang dicari dari mereka gitu. Oke, closing, spesifikkan lagi ingatkan lagi kepada isunya apa dan dampak yang mau kita harapkan apa. Em, Tadi udah ada disebut soal sistem kesehatan Indonesia.
Kalau mau ditambahkan lagi misalnya kayak sehingga kita bisa lebih menggunakan data dengan lebih baik atau apalah soal digitalisasi itu tiba-tiba. Dan tadi kamu entah kenapa kayak mengakhirinya dengan apa ya nanggung atau kayak tiba-tiba nggak pede gitu. Aku bisa melihat ekspresinya kayak ya gitulah. Terus mau bilang terima kasih. Oke, eh, ada yang mau ditanya? Eh, maaf ya Kak, ada gangguan bentar. Eh, Mau tanya contohnya interviewer oriented itu sih Kak. Maksudnya emang kayaknya isi saya masih ke seputar saya jawab yang saya mau gitu ya Kak, bukan yang interviewer mau gitu. Betul, Maksudnya betul. bisa nggak ya? Ha-ha, maksudnya ada cara nggak ya Kak? Maksudnya ini aku jawabnya udah bener seperti yang interviewer mau loh, bukan 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 berdasar aku aja kayak gitu. Apa 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 tandanya bahwa maksudnya jawaban aku tuh udah sesuai dengan yang dimau, bukan terus self oriented tadi kayak gitu. Ya, Karena emang iya catatannya di self oriented semua kayaknya banyak. yes. Tapi tadi kan udah nangkep ya bedanya ya. Oke, kan di YouTubeku yang ngomongin esai itu ada eh, apa tiga hal yang dicari sama LPDP gitu kan, karakter, competence, conception. So gini, misalnya kamu udah punya jawaban, lihat jawaban kamu, jawaban ini memberikan gambaran karakter, competence, conception nggak? Kalau tidak, berarti itu self oriented. Tapi kalau memberikan gambaran itu antara karakter atau kompetensi atau conception tadi, oke berarti itu interviewer oriented. Dan kalau interviewer oriented itu biasanya kayak dampak gitu. Dampak untuk Indonesia, dampak ke sesama gitu. Instead of um, proses atau keinginan kita gitu ya, gitu. Itu biasanya interviewer oriented lebih ke sana. Itu sih. Terus tadi kan kamu juga ada nanya ya kayak kamu pengen mencari titik tengah nih antara mempersiapkan jawaban sama takutnya kayak menghafal gitu kan. Gini, mempersiapkan jawaban dengan kita menulis itu sebetulnya untuk menuangkan dulu isi pemikiran kita. Oke. Kalau pertanyaannya ini, jawabannya ini. Oke. Lalu gunanya latihan adalah kita ngetes. Oh, kalau jawabannya kayak gini, kurang nih. Oh, terlalu jauh. Oh, ternyata bisa responnya begini. Terus kita revisi lah jawaban kita. Oke. Kita pertajam, pertajam, pertajam. Nah, dengan kita latihan terus, yang dilatih adalah muscle memory. Jadi kita udah paham. Jadi bukan mengingat ya, paham. Paham dan terbiasa. Sehingga ketika kita menjawab, gampang. Gitu. Terutama kalau kita nanti capek, misalnya udah ditanya berapa lama, atau mungkin kita udah sore atau siang kitanya capek. Muscle memory itu ngebantu supaya kita tidak terlalu mikir gitu. Oke. Nah, sehingga targetnya adalah terbiasa, bukan menghafal gitu. Nah, jadi ketika ada kita nulis dulu, itu untuk menuangkan dulu, kemudian coba revisi lagi, pertajam terus sampai terbiasa. Jadi bukan targetnya bukan hafalan. Itu adalah titik tengahnya gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Ya, masih mute. eh Tadi Kak, apa ya tips lain yang Apa? bisa saya tips lain yang bisa saya terapkan. Saya tadi udah kakak udah ngasih masukan banyak sih ya. Ya, ya, ya. Hmm. Udah Hmm. sih, menurutku dari yang at least yang kamu tunjukkan saat ini ya, itu sudah banyak aku berikan tips, masukan segala macam. Itu silakan dilatihkan lagi, diterapkan. Itu akan membantu improve your performance ketika interview.
Ya, dan aku pribadi prinsipnya adalah persiapan, latihan, latihan terus, latihan, latihan terus. Em, karena tadi ya, Latihan baiknya sendiri atau baiknya sama orang? terbiasa. Bisa Latihannya sendiri. bisa sendiri, bisa sama orang gitu. Dan orangnya juga nggak harus ini ya, terserah gitu mau teman kamu atau gimana gitu. Jadi em, kalau bisa, aku sarankan ada beberapa. Satu adalah latihan dengan orang yang memang paham bidangnya. Kedua, latihan dengan orang yang paham cara menginterview. Em, Ketiga, latihan dengan orang yang awam. Keempat, latihan dengan orang yang pernah interview LPDP. Jadi kamu bisa dapat banyak perspektif. Oke, sip. Thank you, Santi. Makasih banyak Kak Rainer. Yes, ini ada yang nanya di chat. Mau tanya misalkan secara tidak sengaja kita mindset atau menyampaikan statement yang berlawanan. eh Kalau berlawanan dan kemudian mau direvisi ya direvisi aja ya. Gak usah terlalu dipikirin. Em, Kalau misalnya kita tidak sengaja mention yang berlawanan dengan yang di essay gitu, direvisi aja. Oke, thank you ya Santi ya. Good luck buat revisinya dan good luck buat persiapannya. Makasih banyak Kak Thank Rainer. you.